semuanya tidak bisa lepas seperti bulan-bulan lainnya, sehingga suasananya sangat kondusif untuk beribadah. Dan setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga, surga dipercantik dan sebagainya sampai bahkan ada juga yang mengatakan bagaimana para bidadari bersiap diri untuk menyambut orang-orang yang sudah lulus ujian Ramadan. Dan terakhir di ujung malam yang terakhir bulan Ramadan itu nanti akan diberikan ampunan. Makanya orang Indonesia kan sering ya merayakannya dengan Idul Fitri bersama keluarga ini, mungkin karena hadis ini juga gitu. Jadi setelah mendapatkan ampunan di ujung Ramadan itu, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Suasana bahagia. Ini bisa dapat walaupun ada kondisi atau dan sebagainya. Allah alam bisawab. Itu sekedar pengantar dari saya, lebihnya silakan dilengkapi oleh para ustadz di sini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ahtidi. Ya. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Sigit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan untuk raise hand ya, angkat tangan, atau bisa chat ke saya. Ya, ada yang ingin menambahkan atau ingin ditanyakan? Saya buka semua ya. Ustadz Yudi, tafadhol kalau mau menambahkan. Ustadz Dian Sastro. Ustadz Yudi. Bulunya nih Sheila nih. Bagus tuh, ya. Bulunya begini suruh. Kalau cara ngidupin Zoom lagi. Nih tuh. Tuh. Ada? Dari Pak Agung mungkin? Oh, dari ibunya. Dari Bu Putri nih. Jangan ngejahit aja. Ibu-ibu terkesima. Oh, terkesima ya. Saya Hasan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya, Pak Sigit ya. Saya pernah mendengar ceramah dari salah seorang ustadz bahwa salah satu kebiasaan salafus soleh ya, sama para sahabat itu, ternyata mereka menunaikan zakat malnya itu di bulan Sya'ban ternyata. Di bulan Sya'ban, dan untuk selain zakat mal, zakat fitrah dan infak sedekahnya itu mereka memperbanyak di bulan Ramadan. Jadi tadi salah satu hadis yang Ustadz Sigit sebutkan tentang pemurahnya Rasulullah SAW, pemurahnya bagaimana ya, dengan tangannya mengeluarkan sedekah seperti angin dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah itu juga diikuti para sahabat ya. Para sahabat itu saya baru tahu tuh, karena kan kita kebanyakan itu masih beranggapan bahwa kalau di bulan Ramadan itu kita cocoknya ngeluarin zakat, baik itu zakat mal maupun zakat-zakat lainnya itu di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat di bulan Ramadan. Ternyata kebiasaan para salafus saleh itu malah mengeluarkan zakatnya itu di bulan Sya'ban. Itu mungkin sedikit tambahan. Sedikit. Tafadhol dari mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz Sigit nih. Nanya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau nanya kalau untuk infak sedekah yaumiyah yang tiap harian, kalau di masa karantina begini, sebaiknya dalam bentuk apa? Apakah uang transfer atau
tetap bagi-bagi takjil ke jalanan atau bagaimana? Terus satu lagi, DKM dekat sini baru-baru ini mengeluarkan apa ya, permintaan donasi untuk iftar. Tapi itu dipaketin nilainya itu ratus tus. Misalnya 100, 200, 300 gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut antum semua ya? Saya pernah agak menyindir ke DKM-nya gini, loh Bapak kalau misalnya Bapak ngeluarin paket 300 gitu ya, emang berarti DKM nggak nerima yang receh-receh, saya bilang. Sementara kan ada orang yang bersemangat sedekah dengan 10.000, 20.000 gitu ya. Kalau ke masjid kan kita ngenceleng di apa tuh kotak infak itu ya. Nah, gimana? Makasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Mungkin bisa langsung jawab. Silakan, Ustaz Sigit. Itu di mute. Hah? Ustadz Sigitnya kenapa di mute? Bentar. Oh, di mute ya. Bisa. Nah, baru bisa sekarang. Nah. Dari tadi limit sama host. Bisa juga ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Ustadz Yudi yang lebih menguasai masalah zakat dan sebagainya ya, infak, masalah ekonomi syariah dan sebagainya. Cuman intinya gini kalau menurut saya sih ya, jadi salah satu ibadah yang menarik untuk dicoba itu memang infak harian ya. Kalau misalnya kita infaknya itu katakanlah satu hari itu 10.000 atau 50.000 terus selama bulan Ramadan itu nanti nggak ada yang lolos itu gitu. Insya Allah pasti kemungkinan dapatnya itu besar gitu ya. Apa namanya, dapat pahalanya itu lebih besar. Nah tadi seperti dikatakan oleh Bu Putri itu, kalau memang masjid nggak terima ya udah cara masukin tempat lain aja gitu. Yang lain yang mau terima juga masih banyak gitu. Kalau sekarang salah satu pilihannya ya dengan transfer. Pakai transfer itu kan kalau misalnya banknya sama cuma pindah buku ya, jadi nggak kena 6.500 dan sebagainya. Gitu. Itu kita bisa buat tuh misalnya rutin, katakanlah sepekan sekali kita transfer sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu dan sebagainya. Atau bahkan kalau mau rekening Kesos saja. Kesos bahkan juga sudah menyiapkan. Itu kalau misalnya kita punya akun yang sama, tapi Kesos itu BSM kalau nggak salah ya. Iya, BSM. BSM. Kalau misalnya seandainya Kesos buat buka akun lagi gitu ya, yang lebih banyak yang pakai ya, apakah BNI atau BNI Syariah dan sebagainya, mungkin lebih mudah kan, atau bank muamalat. Nah, kalau pun nggak begitu, itu bisa juga pakai kenceleng aja gitu. Sediakan kenceleng di rumah, masukin kencelengnya itu setiap hari gitu. Masukin kencelengnya setiap hari, apakah 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan sebagainya setiap hari masukkan. Nanti kalau udah ngumpul di apa namanya ditransfer gitu. Mudah-mudahan itu pun bernilai infak harian. Mungkin itu yang mudah-mudahan bernilai seperti itu. Kan kita sudah meniatkan begitu kan. Mudah-mudahan. Jadi bagi-bagi takjil nggak perlu? Bagi-bagi takjil kan kalau bisa sih bisa aja, cuman kalau sekarang mesti melihat resikonya juga gitu. Ada kemarin saya dengar di beberapa tempat itu caranya udah beda gitu. Bagi takjilnya itu dia ditaruh aja gitu, bukan ketemu orangnya langsung. Kalau sebelumnya kan langsung ketemu orangnya dikasih-kasih gitu. Cuman kalau dikasih-kasih kan nanti nggak sesuai dengan social distancing, physical distancing kan. Itu digantungin aja sama dia, tuh taruh di meja gitu. Silakan yang mau ngambil di sini, takjilnya disediain gitu. Ada juga seperti itu. Jadi kesempatan itu masih ada, tinggal kita pinter-pinternya aja sih menurut saya sih. Atau langsung aja kita lempar misalnya ke yayasan yatim piatu atau apa gitu, panti asuhan dan sebagainya untuk takjilnya, itu juga bisa. Masih banyak kok, insya Allah kesempatannya. Allah Allah. Kesos kan juga menerima setiap hari itu. Iya, terima. Tanya lagi. Hitungan pahala sedekah yang di Jumat dengan di hari lain di Ramadan
apakah sama atau gimana? Karena kan kita pahami kalau yang hadis bersedekah di hari-hari lain selain Jumat gitu ya, yang di hari Jumat kan diistimewakan. Apakah ada juga kajian hadisnya bahwa kalau di bulan Ramadan dia sama nilainya? Hari Jumat, Senin, Kamis, Ahad, apa hari lainnya? Itu. Jadi kalau di ayatnya kan di Al-Baqarah ayat berapa sih? Saya lupa itu. Dilipatkannya kan 10 sampai 700 kali ya. Bahkan dilebihkan. Nah, ini kita kalau saya meyakini aja gitu bahwa nanti Allah akan melipat gandakan ya. Cuman saya nggak berani ngitung detailnya juga. Itu khawatirnya kalau kita ngitung detailnya nanti dikasih Allah sesuai dengan hitungan kita aja gitu. Jadi harapannya udahlah biar Allah yang ngasih pahalanya gitu. Jadi ketika kita dapat misalnya hadis menemukan hadis yang ini utama sedekah atau berinfak di hari Jumat atau di hari waktu-waktu tertentu itu sifatnya motivasi sebetulnya gitu. Udah dikasih dikasih kesempatan kok nggak mau infak dan sebagainya. Jadi kesegeraan kita untuk menjawab kesempatan itu yang lebih penting sebetulnya gitu. Contohnya ya, contoh yang paling mudah itu adalah hadis tentang infak subuh. Gitu. Kan ada kan hadisnya kan? Ya. Infak subuh gitu. Itu ternyata di ujungnya tuh ngancem hadisnya itu gitu. Kalau misalnya infak subuh didoain sama malaikat misalnya nanti kebutuhannya selesai. Tapi kalau nggak infak itu didoain gitu. Dia pokoknya urusannya nggak beres lah gitu, dipersulit gitu. Ancem ternyata kan. Gitu. Nah, jadi itu jadi motivasi untuk kita bersegera aja gitu, nggak usah ngitung sampai detail gitu, misalnya kayak bunga bank misalnya kira-kira 100 kali apa 50 kali, karena capek sendiri nanti gitu. Allah alam. Mungkin kalau saya berpendapatnya begitu, Bu Putri. Oke. Nggak usah dihitung-hitung lah ya, tiap hari aja. Ya. Iya, gitu. Tiap hari yang penting banyak gitu ya. Nyambung. Ya, silakan. Nyambung masalah iya. Nyambung masalah infak yang ibu rumah tangga nih. Mungkin dia nggak punya penghasilan. Kan berarti yang diinfakkan tuh uang belanja dari suaminya ya, gitu ya. Nah itu jatuhnya amal solehnya dia apa amal soleh suaminya gitu? Atau suaminya jadi double atau mesti izin gitu? Kalau ada pikiran begitu. Iya, kalau peruntukannya itu ketika dia minta itu uang misalnya untuk beli ini dan sebagainya itu, dia minta izin gitu. Misalnya ini saya minta uang untuk beli sayur satu hari ini, misalnya 50.000. Berarti izinnya untuk 50.000 untuk beli sayur. Nah itu minta izin, ini yang misalnya yang 10.000 saya infakkan, ya itu pasti suaminya ngizinin lah, maksud ya pelit banget gitu. Dibalikin lagi ntar. Iya. Enggak, emang ada ceritanya yang nanti saya ceritakan kasusnya yang beda lagi kalau itu ya. Ada juga yang misalnya dia ini memang berlebih gitu ya. Jadi yang dikasih itu berlebih karena memang kelihayan dia untuk ngatur uang gitu. Mungkin bisa jadi itu lebih bebas. Suatu saat Abu Bakar kan pernah kan begitu kan. Riwayat pertama kali Abu Bakar digaji sama pakai uang Baitul Mal kan begitu. Umar bin Khattab waktu itu jadi asistennya, dilaporkan gitu. Itu kok Abu Bakar masih istilahnya cari uang sendiri dengan dagang gitu. Nah, Abu Bakar kan ditanya gitu bilang gitu, ya ini untuk ngidupin keluarga saya gitu. Kan saya meskipun jadi khalifah mesti ngidupin keluarga gitu. Nah, kemudian Umar beristiad ini berarti mesti digaji nih dari uang itu Baitul Mal. Perlunya berapa emang gitu. Nah, Abu Bakar cara ngetesnya dikasih uang itu ke istrinya, disuruh belanja gitu untuk keperluan sehari-hari. Nah, terus setelah selesai istrinya bilang, ini yang sisanya saya tabung gitu. Jadi katakanlah misalnya 100 misalnya ya. 100, yang lebihnya 30 saya tabung. Gitu. Abu Bakar bilang, oh berarti dia butuhnya cuma 70 sebetulnya gitu. Nah, itu untuk ngetes ternyata gitu. Nah, saat itu kemudian Abu Bakar lapor bilang ke Umar gitu, saya butuhnya gaji saya 70 aja, nggak usah 100 gitu. Untuk hitungan hariannya gitu. Nah, ini ada juga case seperti itu. Ya, nah, jujur banget. Ya. Memang harus jujur lah. Lumayan kalau ada lebihnya.
Nanti dulu lebihnya berapa waktu dites? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Betul, yang teman-teman pengusaha bisa lebih detail kalau masalah begini. Saya tuh ngitung uang sendiri aja nggak pernah soalnya saya. Semuanya di. Saya juga ada cerita juga nih. Jadi kebetulan dari teman-teman dari yang ojol ya, itu ternyata banyak juga pelanggan-pelanggan ojol itu yang berinfak sedekah lewat mereka. Jadi ketika mereka beli GoFood gitu ya, terus ketika Pak ini berantar kemana? Udah Pak nggak usah diantar, bawa-bawa aja buat keluarga di rumah. Itu juga salah satu inovasi kita untuk berinfak bersedekah ya kepada saudara-saudara yang lain seperti itu. Akhirnya dia terima kasih gitu. Tapi jangan lupa juga bintang 5. Ya kan udah dikasih bintang 1 gitu kan. Jadi kayaknya ada yang mau nanya, ada ini siapa ya? Tadi ada tulisan. Icut mau nanya, mas hostnya tolong di unmute gitu. Oke. Oh, Dibuka aja semua nggak apa-apa kalau sekarang sih. Ya, jangan suara saya aja. Ntar pada ngefans. Udah bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita menghindari kita namimah sama berghibah, kita kan juga harus menghindari orang lain berghibah atau namimah sama kita ya. Iya. Terutama di bulan Ramadan ini, nggak semua Ramadan sih ya, di setiap hari. Iya. Nah, kalau kayak saya nih ya, saya kan tinggal di perkampungan yang orang Betawinya masih kental lah gitu ya. Masih ya gitulah. Iya, masih nganggap dia kan dia kan orang ginilah gitu loh, kerja gini punya inilah, nganggap gini ya. Terus bilang terus kita kan saya nih kan kalau misalnya kita nih mau sedekah mau apa gitu kan, kita lebih tahu yang kita perlu dan nggak mau yang gembor lah gitu ya. Cuma akhirnya kita jadi omongan orang gitu loh. Jadi kita dibilang kita pelit gitu loh ya. Itu kan nggak pernah ngasih di sini, katanya gini lah. Nah itu gimana ya cara menghindarinya gitu loh. Kayak kan kalau lagi kayak gini kan zakat kita kan kita keluarin memang sebelum Ramadan karena kemarin banyak orang butuh gitu ya. Zakat yang memang harus kita keluarin udah kita keluarin. Tapi terus untuk menghindari namimah, hibah gitu dari orang-orang itu gimana caranya gitu supaya nggak bikin heboh, karena kalau kita turutin yang di sini tuh kan terlalu banyak gitu loh. Kita kan juga kayaknya membaginya jadi nggak ini gitu loh. Kalau ada orang harus nih di sini tuh kalau udah ada satu dengar orang di sana tuh itu orang gerumbul tiba-tiba, dan kita nggak tahu itu bukan orang-orang sini aja gitu. Kita nggak lihat ini orang dari mana datang, dari mana gitu kan. Nah itu untuk menghindari itu gimana ya caranya? Haji bagi-bagi sedekah. Iya gitu. Jadi kita ya Betawi. Maaf, Betawi kan kita tahu sendiri kan Yanti ya. Nah Yanti tuh kayak dokter Yanti tuh pasti ngalamin kalau di daerah sana tuh, di daerah mana? Warung Sila ya, di keluarga besarnya di Warung Sila ya. Kalau di Warung Sila tuh mungkin kalau di Bangka dia bisa menghindari. Daerah Bangka sih nggak ada yang nyamperin itu. Nah itu kalau di Warung Sila pasti banyak yang nyamperin ya Yan ya. Di keluarga besar sana gitu. Apa namanya? Sedekah itu kan nggak harus semuanya disembunyikan ya, kan di terang-terangan tuh juga boleh. Itu dia betul memang. Jadi kalau untuk menghindari fitnah di sebagian ditunjukkan nggak apa-apa juga. Kan nggak semua ibadah itu bisa harus sembunyi-sembunyi gitu kan. Itu dia. Saya tuh nggak nyembunyi, maksudnya gini, saya ngasih ada satu wilayah yang cuma sedikit lah istilahnya orang yang itu dan bisa dihitung gitu loh. Yang sedangkan kalau jadi bisa ke raih semua gitu, nggak semuanya. Aduh kok dia dapat, gue nggak dapat, dia dapat nggak dapat gitu kan.
Nah, itu saya ada di daerah ayah saya gitu ya, di daerah rumah ayah saya tuh kan lebih bisa kejangkau lah ya, jadinya nggak ada yang ini gitu. Sedangkan kalau di daerah saya sendiri sini, saya nggak bisa. Terus terang saya nggak sanggup gitu loh ya. Jadi saya kasihnya paling ke satu majelis taklim, ini gitu, tapi saya nggak minta disebutin, karena kalau disebutin, saya tuh akan jadi omongan, itu alim sana dikasih, kita enggak, ini enggak. Nah itu saya kayaknya menghindari itu gitu. Itu Di sini majelis taklim di sini tuh ada 5 dan 5-5-nya itu sahabatnya ibu saya, muridnya ibu saya gitu loh istilahnya. Semuanya tuh murid-murid ibu saya dulu gitu, karena saya dulu sempat tinggal di sini waktu kecil gitu. Alhamdulillah, itu deritanya orang berada kayak gitu. Orang berada, terus terang kalau dibandingin sama orang-orang sini, demi Allah ya, terus terang kalau dibanding orang-orang sini, itu apa yang kita punya tuh enggak sebanding. Kayak anak saya, orang-orang pada pakai motor, pada apa, anak saya tuh enggak. Iya, itu berarti mereka kalau dilihat berada sih enggak, cuman ya gitu, tapi orang-orang kan menganggapnya gitu kan. Iya, berarti kan orang-orang husnuzon bagus, Len. Amin, alhamdulillah. Orang ini apa namanya suka sedekah nih gitu. Nah, tapi cuma gitu dibilangnya, tapi gitu katanya sedekahnya milih-milih nggak rata gitu loh. Aduh, terus saya tuh jadi pusing, saya makanya selama kemarin ini saya nggak keluar. Saya nggak disalurkan ke yayasan aja, disalurkan ke lembaga aja. Nah, kan itu dia. Bukan. Kelemahannya sedekah yang langsung itu begitu selalu. Nah, itu dia. Tapi kalau lembaga saya jadi sedih karena di sini gitu. Lembaga di sini itu masih apa ya? Ya gitu, masih pilih-pilih keluarganya doang yang dibagi. Padahal tuh saya lihat sendiri di belakang masjid ada orang yang bener-bener aduh, saya tuh sampai sedih. Dia tuh jualan bubur bapaknya, itu tinggal di rumah cuman 4x5 meter, anaknya 6. Kebayang nggak? Tidur makan di situ, tidur di situ, masak di situ. Itu karena dia ada bapaknya, dianggapnya ya ada bapaknya yang diutamain malah yang anak yatim. Dia kan anak yatim, padahal dia anak yatim, ibunya punya kontrakan, punya ini. Sedangkan itu ada bapaknya. Jadi anak-anaknya kadang pernah nih, saya tuh pernah dengar sendiri, ada anak kecil yang kapan sih bapak gue mati katanya gitu. Tuh anak tuh dia tuh sering dikasih ini kasih itu katanya gitu. Karena gue bukan anak yatim jadi gue nggak diajak. Nah itu yang paling saya sedih. Orang kampung dia belum tepat sasaran ya. Sedih jadi nggak tepat sasaran. Kalau di sini tuh yayasan nggak tepat sasaran. Makanya yayasannya diinin aja kali Cu, dikasih masukan buat yayasannya. Salah satu donatur. Nah itu dia yang saya nggak bisa tuh gini. Alah, lo kan nggak ikut taklim di sini, nggak itu punya ilmu dari mana? Saya jadi makanya diem, saya jadi males jadinya. Iya, salah satunya ke Kesos saja, insya Allah amanah dan disebar luaskan. Betul. Mantap. Insya Allah. Rina sekalian nanya dong, kalau ke Kesos kita bisa. Iya, itu bisa jadi target Kesos selanjutnya itu. Ya, rencana insya Allah di bulan Ramadan ini ada program untuk guru-guru kita ya. Insya Allah ada program untuk guru-guru kita yang ngajar, yang mungkin ada yang terdampak dari COVID ini, insya Allah salah satunya. Guru-guru ngaji. Ini suaranya siapa sih? Suara Rina ya? Iya, Rina. Suara itu tadi. Oh, Rina. Nggak ada gambar. Namanya Rudi tapi. Iya, nama suami, aku pakai account suami. Makanya kaget tuh Rudi, suaranya lembut banget. Mau tanya lagi dong. Bisa diganti namanya kan? Di itu. Udah males, udah pokoknya udah ada yakin. Mak nggak ngerti. Saya izin mau nanya lagi. Ya. Ya. Kembali ke materi tentang optimalisasi amaliyah Ramadan. Kalau saya nggak salah pernah baca bahwa para sahabat itu sendiri mereka merencanakan 6 bulan sebelum Ramadan ya untuk bisa optimal dalam ibadah Ramadan ya. Nah, saya mau tanya atau mungkin bertanya pendapat lah mungkin ya. Ada sebagian orang yang memang mereka mempersiapkan 11 bulannya bekerja gitu ya untuk di 1 bulan Ramadan itu benar-benar dia off gitu ya. Jadi di-fullkan ibadah. Ya memang mungkin akhirnya agak dilematis karena sebagian orang mengatakan kenapa Ramadan kita nggak bisa produktif gitu. Ramadan ya tetap aja seperti biasa seperti itu. Cuma mungkin dia off-nya itu bukan karena dia tidak mau produktif tapi karena dia ingin fokus ibadah ya. Bagaimana pendapat tentang ini? Saya juga pernah baca ini suatu artikel subhanallah menyentuh hati banget waktu itu. Ada tukang martabak telur gitu ya.
dia setiap malam ketika dia mendapatkan penghasilan itu dia sisihkan 100.000 sehari gitu ya waktu itu. Untuk apa dia bilang? Ini untuk persiapan saya karena di bulan Ramadan saya nggak akan jualan. Karena saya emang mau akan fokus ibadah di bulan Ramadan. Jadi dia mungkin pulang kampung pada saat itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya saya khusus ke Ustadz Sigit nih. Boleh nggak ngasih tahu gambaran Ustadz Sigit nih selama bulan Ramadan 24 jamnya itu gimana? Gitu ya. Privat dong. Kalau misalnya kita punya target khatam atau target ziyadah Quran atau apa gitu ya. Artinya biar kita optimal, karena saya ngelihatnya nggak semua kita bisa bagi waktu dengan baik, nggak semua kita bisa seimbang antara keilmuan, ilmiah ya, yang boleh dibilang katakanlah hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga ke arah rohawinya gitu. Gitu aja mungkin. Ya, silakan Ustaz Sigit. Yang pertama tadi terkait dengan orang yang meliburkan dirinya ketika Ramadan itu, saya terus terang dengan orang begitu ngiri ya, karena nggak semuanya udah bisa begitu gitu. Ada satu restoran yang dia tuh cabangnya banyak banget tuh di daerah sekitar Jepara sampai Kudus sampai ke Kendal itu, namanya apa ya, soto apa gitu. Itu setiap Ramadan libur gitu. Libur tutup, tapi tetap digaji karyawannya digaji, dan orangnya itu yang punyanya itu setiap Ramadan dia 1 bulan tuh umroh kayak gitu, ke Mekah gitu. Itu kan enak banget kalau bisa begitu ya. Di Bakso Yunus juga katanya. Tapi sesuatu ini lebih dahsyat ini deh. Nah itu menurut saya sih ya itu kita ngiri aja lah gitu ya. Karena memang dia bisa ngatur sehingga optimal sekali itu waktunya, sehingga pas Ramadan betul-betul bisa ibadah. Umroh Ramadan itu kan nilainya sama dengan haji ya, kalau umroh Ramadan. Tapi nggak semuanya berkesempatan untuk itu ya. Iya, sama Rasulullah lebih. Kali ya. Harus diprogram. Tapi sebenarnya memungkinkan sebetulnya gitu. Jadi menurut saya nggak usah di cut juga bahwa kita nggak mungkin begitu gitu. Mungkin aja kita begitu ternyata gitu. Kayak misalnya Coach Agung itu dia punya perusahaan sendiri juga, ngatur sendiri. Kalau mau bisa aja kapan-kapan. Itulah kelebihannya pengusaha. Iya. Dibanding buruh kayak saya. Jangan mau jadi buruh terus. Kan ada pensiun ya, kalau buruh. Pengusaha nggak ada pensiun ya. Tentang saya sendiri sih, ini baru jalan 1 hari soalnya, jadi belum tahu bisa seperti tahun lalu. Tapi saya biasanya mentargetkan kalau bacaan Quran itu dengan kondisi kerja ya, dengan kondisi tetap kerja itu, saya mencoba khataman yang modelnya pekanan gitu. Kan ada pernah diposting kalau nggak salah di grup ya, yang Fahmi Bisyauqi itu. Jadi hari pertama itu mulai dengan surat Al-Fatihah tambah 3 surat pertama, kemudian hari keduanya 5 surat, hari ketiganya 7 surat, hari keempatnya 9 surat, hari kelima 13 dan seterusnya sampai selesai nanti gitu. Satu kan selesai itu. Nah, saya biasanya targetkan itu, cuman kadang-kadang selesai, kadang-kadang enggak gitu. Karena kalau misalnya pas lagi kerjaan kantor sibuk ya berat, kalau misalnya berat ya disesuaikan aja gitu. Tapi kalau dengan begitu minimal paling nggak 3 kali selesai gitu. Nah untuk yang lebih dari itu sampai misalnya 5 kali lebih atau 6 kali khatam itu masih berat gitu. Dan nggak bisa menikmati bacaan juga. Itu karena kemampuan pribadi aja yang terbatas. Nah, terus 24 jam seperti apa ya, sama dengan yang lain. Waktunya tarawih, waktunya buka, malam waktunya tahajud dan sebagainya. Karena sekarang kita lebih bebas ngatur waktu buat tarawih ya, berarti lebih leluasa gitu. Misalnya mau tarawih 1 juz, 1 apa, jadi lebih bebas kan. Mungkin itu sih. Nah kalau update tentang buku ya, bukunya dibuat dekat aja gitu ya. Jadi jangan physical distance dengan buku gitu. Jadi pas lagi istirahat otomatis bisa sambil baca dan sebagainya. Mungkin itu aja sih. Nggak ada yang terlalu spesial sih selalu. Padahal kalau ada yang mau nambahkan ya. Om Teddy yang lain dibuka ya. Mute-nya. Udah dibuka. Masih mute semua gini kok. Masih ada yang
Mute-kan diri. Masih ada masih. Udah. Udah kafaratul masjid. Saya mau pindah ke tausiah lain. Oke. Silakan. Kita tutup. Ijat silakan pindah. Masih betah. Enggak, kafaratul masjid dulu. Kita tutup aja ya. Mau kafaratul majelisnya dulu. Mungkin Ustaz Sigit bisa mimpin doa dulu ya, sebelum kita tutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Wassalamhu lana mutaqabbalan. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhusyana wa ta'abudana wa ta'amtaksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutahhirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Iklan dong. Kafaratul majelis subhanakallahumma Subhanakallahumma astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok sore ya. Besok siang. Siang jadinya. Jam 1 sampai jam 2. Oke, jam 1 sampai jam 2 dengan Ustadz Riyadus Shalihin ya? Riyadus Shalihin, tentang bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian titip ini dong, iklan buat kultum videonya teman-teman.